Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan ke tempat prakteknya Aki Cakra. Nah, kita langsung berkunjung aja, kita masuk. Nah, ini dia nih. Halo Ki, assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapain nih Ki? Oh iya, ini lagi kebetulan lagi ngoprek nih, lagi pengisian minyak peletnya nih, ada bikin produk gitu. Ya, gimana. Maaf nih berantakan nih. Iya ya Ki, nggak apa-apa Ki. Berantakan. Ini tempat Aki yang biasa kalau lagi pengisian, ya kalau setiap malam seperti ini gitu. Apa nih yang harus dibahas nih sekiranya? Nah, kira-kira itu kalau untuk minyak pelet itu ritualnya berapa lama ya Ki? Wah, ini kalau untuk ritual lumayan cukup lama ya, tergantung dari tergantung dari pesanan orang ya. Pesanan orang kurang lebih bisa 3 hari, bisa sampai 7 hari ya, 7 hari. Kadang bisa sampai ada 41 hari. Nah, itu 41 hari yang paling super. Jadi kita jarang yang kebetulan ada botol-botol yang ada di situ yang bisa kita isi gitu ya. Terus ini minyak. Kira-kira itu minyak pelet itu manfaatnya untuk apa aja Ki? Wah, kalau untuk manfaat insya Allah nih banyak ya. Banyaknya ada pengasihan, terutama pengasihan, pengabaran, memikat ya. Terus tebar pesona ya kan. Semuanya tergantung dari hajatnya lah insya Allah. Itu tata caranya tinggal dipakai doang apa gimana Ki? Tinggal pakai ya, tinggal siap saja. pakai saja, tinggal dioles, nanti akan lebih rincinya lagi apabila ada yang memaafkan insya Allah nanti tinggal kita pakai gitu ya. Iya gitu. Ada lagi mungkin selain itu ada. Ini kalau mau pengen tahu nih Ki. Dan Nah, kalau yang di situ ada pusaka apa nih Ki ya? wah ini kebetulan ya, kebetulan nanti dulunya kita perjalanan spiritual lagi ya. Maaf nih. Jadi ya biasalah lagi ke tempat para sesepuh ya. Kita melakukan satu tirakat pun juga ada gitu ya. Terutama yang di sini dulu kali ya. Boleh Ki, boleh Ki. Ya. Kita bahas. Nah, ini kebetulan ini yang Aki tempel-tempel ini hasil dari insya Allah hasil dari tarikan ya, mustika semua ini yang ini Ya? Iya. Hasil dari tarikan. Kebetulan juga di tasbih juga tasbih yang sudah ya ada kodamnya ya. Ini ada cerita nih Aki ini ya, ini ada cerita. Nah ini kebetulan ya, ini ketika Aki di Gunung Lawu Yes. Nih ya. Itu tongkat naga ya Ki ya? Iya, ini dari kayu towo ya disebut ya. Ini ketika Aki lagi melakukan suatu ritual di tempat goa ya, di daerah terutama di daerah Gunung Lawu lah. Kalau nggak salah di tahun 1998 masalah. Ini kebetulan Aki ketemu sama petapa yang kurang lebihnya udah 1 tahun. Udah 1 tahun Aki ketemu. Nah, dia membawa kayu gitu, Nah, ketika Aki menanyakan itu kayu apa, dia bilang gitu. Saya bilang ini kayu towo, dia bilang. Nah, singkat cerita tiba-tiba apabila mau pengen nanti saya akan temuin panjenengan, dia bilang gitu. Tiba-tiba kayu yang sudah kondisi masih awalnya benar-benar kayu seperti biasa, tiba-tiba udah jadi kayak begini gitu. Nah, kebetulan Aki membawa cincin ya. Pada saat itu dia kebetulan dia berminat, tertarik dengan cincin Aki. Akhirnya kita barter di situ. Itu kalau bisa ceritanya seperti itu. Nah, kira-kira udah berapa lama ya Ki tongkatnya Ki? Ini Dari tahun 98 ya, kurang lebih 98 lah. berarti udah lama juga ya Ki ya? Udah lama, cukup lama sekali ini punya ini. Nah ini Kira ada apa lagi Ki? satu lagi ya,
Ini satu lagi yang Aki ketika pada saat Aki lagi di Bali ya. Ini itu ke Bali kebetulan Aki silaturahmi ketemu sesepuh, namanya Aki sudah lupa ya, di kurang lebih di tahun 2006 Aki ketemu sesepuh paranormal di Bali ya. Aki dapat cindera mata, tongkat ini ya, tenaga ya ini itu. Selain itu ada lagi Ki? Ya. Ada. Nah, kita Apa coba lagi? bahas yang di sebelah kiri Ki. Yang mana? Sebelah kiri Ki. Waduh. Nah, kayaknya ini horor banget Ki, mistis banget. Iya. Ini sebagai koleksi aja sih sebenarnya. Ini sebagai ini ya. Memang Aki dari dulu cinta budaya ya. Kita singkiran dulu ya. Cinta budaya ya. Cinta di budaya masa-masa lampau ya. Aki koleksi ya nggak seberapa sih segini, nggak terlalu banyak Aki punya barang-barang ya, terutama ini ya, ada yang ini ada yang ini. Ini yang Aki tertarik nih ya, yang ketika Aki mendapatkan di Keraton Satuan Solo. Nah ini keunikannya di warangkanya ini, ketika kita basuh ini ada pas suatu penampakan Pak Karno. Kok bisa nampak itu Ki? Iya, nah ini Aki juga kurang tahu nih, kurang paham. Nah ini kebetulan yang Aki dapatkan di daerah Kesepuhan Keraton Solo. Ini kebetulan Aki dapatkan kenang-kenangan dari seorang paranormal di sana. Dapat ini. Itu boleh dibuka Ki, biar penonton juga tahu nih. Oh iya. Untuk jenis kerisnya Aki kurang paham ya. Cuman yang pasti luar biasa energinya. Luar biasa energinya. Itu kira-kira ada berapa lama Ki? Kalau ini Aki dapatkan di tahun 2011 ya. Tahun 2011. Ya, lama juga berarti. Gitu. Lumayan cukup lama. Gitu. Jadi ini sebagai, karena Aki senang mengkoleksi benda-benda seperti ini, yang mana cinta budaya masa-masa dulu. Nah ini kebetulan Aki ada beberapa golok-golok juga, Aki juga senang golok ya. Seperti ini ya, ini ada macam-macam nih ya. Ini waktu Aki dulu perjalanan spiritual Aki ya. Ini kebetulan Aki dapatkan di Kalimantan Timur ya, kebetulan yang pemiliknya dari suku Dayak ya. Nah ini juga Itu kira-kira pusaka apa nih Ki? Ini yang berkodamkan ada 7 putri. Ada 7 putri. Ya, bukan. Iya. Ya. Nah, terus ada apa lagi tuh Ki? Kayaknya banyak banget Ki. Waduh. Kalau kita ceritakan mungkin pemirsa ada ngeri kan. Ya. Jadi ya dulu ya, ini kita ceritakan masa-masa dulu lah ya, sebelum makin berbalik dengan keilmuan ilmu laduni ya. Ya ini hanya cuma sebagai kenangan-kenangan Aki ya. Nah ini salah satunya nih Aki, kebetulan dulu Aki dapatkan dari Kalimantan, yaitu dari suku Dayak ya. Dayak, suku Dayak Nganjo ya. Itu apa ya Ki ya? Disebutnya ya Ki? Ini ada taring macan nih, taring macan, kuku beruang. Ini ada taring macannya ada 2.
Itu bisa dijelasin Ki manfaatnya untuk apa Ki? Biar Kalau ini dulu biar Aki juga untuk buat kekebalan ya. Untuk ini ya apa? Jadugan. cedugan. Ya. Jadugan, tapi Aki hanya cuman karena udah ini hanya cuma sebagai tenang-tenangan Aki aja perjalanan Aki. Pos dulu pos. Ada ini bisa saya balikin lagi ya? Bisa. Balikin lagi. Ya, kita balikin nih. Apalagi agak puyeng nih. Ya, kita balikin ya. Nah, ini kalau yang dibungkus kain putih ini celurit ya, celurit dari Madura. Nah, ini mohon maaf ya karena ini tidak diperkenankan dibuka ya karena belum dapat izin ya. Jadi kita masih bungkus karena energinya masih panas. Ini udah istilahnya kalau dibilang ini udah makan ada banyak makan darah ya. Makan korban ya Ki ya? Makan korban. Ya. Karena hubungan Aki dapatkan ini juga dari tamu ya, menitip menghibahkan karena dia terlalu energinya terlalu panas gitu. Ini kita lagi sedang menetralkan energinya. Ini pun juga Aki dapatkan juga belum lama gitu. Ya. Apalagi itu kalau mau tanya nih Ki. Iya. Apa namanya itu tasbih yang di sebelah kanan apa aja Ki ya? Yang ini? Oh iya. Nah, kayaknya banyak banget nih Ki. Ya. Ini tasbih ini ada yang tasbih yang sekiranya Aki dapatkan secara gaib. Ini tasbih yang sangat. Kayaknya udah pada tua banget ya Ki. Ya, udah tua. Warnanya udah ada pada pudar ya. Iya, pudar. Nah, ini Aki dapatkan ketika Aki lagi sedang suatu ritual khusus ke makam di daerah tepatnya di daerah Jawa ya, Jawa Timur. Ya, khususnya di daerah Jawa Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Nah, ini dapatnya secara baik. Ini udah cukup lusuh ya. Kemakan usia. Nah, ini tasbih ini juga perjalanannya juga cukup jauh juga ini. Ketika Aki lagi menjalankan suatu ritual perjalanan spiritual. Iya gitu. Nah, ini ada yang lebih unik lagi nih. Apa tuh Ki? Nah, ini kebetulan Aki dapat suatu dibilang titipan atau ini ya. Ini kebetulan diberikan sama seseorang yang sekiranya udah nggak mau dirawatin lagi. Nah, ini hanya cuman hibahan ya. Hibahan ini namanya disebut amulet ya. Itu kegunaannya untuk apa aja tuh Ki? Kalau untuk kegunaan ini kebetulan nih. Oh, ada apa lagi tuh Ki? Nah, ini ada sosok anak kecil ya, janin ini sebenarnya sih. Janin. Itu kodam atau apa Ki? Ini arwah ya, arwah yang disematkan ke dalam suatu benda ini yang sifatnya kayak macam korban aborsi ya. Jadinya ini kebetulan ini dari Thailand nih. Ini dari Thailand langsung asli. Ini dari Thailand. Nah, jadi ketika pada saat di Thailand itu ada korban aborsi yang biasanya kan namanya goib ya. Goib itu akhirnya dia terbengkalai, jadi tidak mempunyai suatu tempat, akhirnya ditempatkan di suatu tempat khusus, yaitu di patung-patung seperti ini gitu. Itu arwahnya apa namanya di dalam boneka? Iya, betul. Nah, ini kebetulan juga dia ini kalau kita turutin kasih makan ini. Oh, bisa makan minum juga gitu? Makan minum, makan minum. Dia minumannya itu khususnya susu, ya, terus Fanta, Coca-Cola,
coklat, permen, ya ini permen lah gitu. Tapi kita selama ini kita nggak turutin biar dia cari sendiri gitu lah. Ini hanya cuma sebagai titipan saja ini di bahan orang gitu. Karena banyak penampakan yang ketika pada saat Aki dapatkan ini juga Aki ada interaksi ya, pengenalan ya. Banyak kan kayak ada sosok anak kecil gitu, ada dua gitu. Ada dua anak sosok anak kecil ini, dua laki-laki. Oh Dua. iya, iya. Baik. Ki. Ya. Hmm. Nah, ini kebetulan juga ada Aki punya nih. Aki ada punya khusus ya. Ini semuanya mustika semua ini. Nih. Ini mustika semua nih. Oke. Nah. Nih. Kalau kita jelaskan satu persatu ini lumayan banyak ya. Iya Ki. Ini kebetulan Aki dapatkan ketika pada saat Aki lagi di Kalimantan juga. Kebetulan di daerah Tenggarong. Itu apa tuh Ki ya? Ini minyak khusus ya, tapi Aki juga kurang tahu. Kebetulan dari suku pedalaman Dayak ini. Daerah bukan Tenggarong ya, Kutai, daerah Kutai. Didapatkan ini. Itu dalamnya minyak atau apa Ya, Ki? ini minyak. Ini minyak. Ini minyak. Dan fungsinya Ki? Fungsinya ini untuk buat anti tembak. Anti tembak. Dan ini pernah dibuktikan, alhamdulillah nggak jebol. Ya, kita pakai senti, ya kaliber 733. Gitu. Iya Ki. Oke, selanjutnya Ki. Ya, selanjutnya Ada apa lagi nih? ada kebetulan nih. Ini sisik naga ya disebut ya. Ini sisik naga. Ya. Sisik naga ini Aki dapatkan juga dari Kalimantan juga. Ya, ini kebetulan dari suku Dayak juga. Anti tembak juga. Anti tembak juga. Iya. Ini kebetulan minyak-minyak juga Aki dapatkan dari suku Dayak. Nah, gitu. Ya. Gitu. Ini saya masukin ya. Iya Ki, masukin Ki. Udah. Ya. Biar pemirsa pada tahu juga Ki. Iya, iya. Jadi ini tempat kita di Padepokan Cakra Sukma Lodaya ya, yang tempatnya ada di Kabupaten Bogor. Ini koleksi Aki ya. Ya semuanya ini hanya cuman sebagai hiasan saja sih sebenarnya. Aki nggak mulai suatu kekuatannya, energinya, itu hanya cuman perantara saja sih. Gitu. Iya Ki. Misalnya nih kalau ada orang nih Ki, Ya. mau memaharkan, apakah itu boleh apa tidak Ki? Kalau untuk pemaharan nanti akan Aki lihat dulu ya. Akan Aki lihat dulu sekiranya wadah batinnya kuat atau tidak. Gitu. Takutnya para pemirsa juga Iya. kepo nih Ki. Oh, kepo, boleh. Ya silakan saja. Yang penting sesuai lah. Iya. Ini karena Aki juga dapatkannya juga lumayan susah ya, cukup jauh gitu. Kebetulan Aki dulu juga punya BK ya, cuman Aki BK udah nggak Aki iniin rawat ya. Karena Aki udah nggak rawat, Aki nggak iniin, urusin karena hubungannya energinya sangat luar biasa ya Aki musnahkan gitu. Nah ini kebetulan Aki ada juga nih. Ini masih ada lagi. Waduh, Aki tutup dia. Ini tutup dulu.
koleksi tapi jadi ya. Nah, ini ketika Aki dapatkan ini mustika ya. Ini adanya di kita didapatin di daerah Bogor. Itu mustika apa Ki? Kok bentuknya kayak telur Ki? Iya, telur. Ini mustika telur ya. Ini kebetulan lagi dapatkan di pohon beringin besar. Ini dimintanya nih kambing satu korban. Tadi minta sapi karena hubungan sapi yang sangat biasa mahalnya. Akhirnya minta kambing satu. Itu penarikannya. Akhirnya dapat mustika ini di daerah Bogor, tepatnya di daerah Ciawi ya, kalau nggak salah. Ini didapatnya kurang lebih di tahun 2006, tahun 2006 gitu. Nah, ada lagi yang lagi dapatkan juga ini keong buntet. Nah, ini keong buntet ya keong buntet ya disebut ya. Ini laki perempuan nih gitu. Ini yang kita dapatkan ketika pada saat kita penarikan di daerah Ponorogo. Wasilahnya ini untuk membungkam. Membungkam itu apa tuh? Apa Ki? Takutnya ada pemirsa yang nggak tahu. Pembungkam ini ketika pada saat ada seorang yang menghadapi ke kita, dia nggak akan bisa berkutik omongan gitu. Dia terbungkam. Nah, ketika misalkan ada suatu orang yang zalim yang sifatnya menodongkan pistol, itu dia nggak akan meletus gitu. Nah, wasilahnya seperti itu ini. Gitu. Nah, ini ada satu lagi nih yang sangat luar biasa. Ini taring macan yang sudah fosil ya. Taring macan purba namanya disebutnya. Taring macan purba. Ya. Nah, ini juga ada Aki punya kuku macan juga ya. Macan. Terus ini mustika besi kuning ya. Itu ada di dalam Ki? Ada di dalamnya. Oh. Ada di dalamnya. Iya. Gitu. Ya. Iya, oke. Ada di dalamnya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Nanti kasih tahu ya untuk buat sedulur semua. Sekiranya yang mungkin ini Ya, Ki. Gitu saja ya Ki ya. Terima kasih banyak. Ya. Udah mau diwawancara nih Ki. Iya, terima kasih ya. Ya. Semoga Pesan-pesan untuk netizen yang ada kepo atau apa yang mau bertanya. ya. Jadi gini, apabila kita melakukan suatu perjalanan spiritual, ini hanya sebagai bagi menurut Aki ini hanya sebagai cenderamata saja ya. Jadi semata-mata kita tidak mau menduai memuja-muja dengan adanya benda-benda tersebut. Ini hanya sebagai koleksi lah. Kalau Aki bilang ini sebagai koleksi ya, karena Aki memang cinta budaya ya. Cinta budaya suatu contoh ini yang Aki ada di belakang Aki ini kan Nyi Ratu Kidul ini ada sebagai sosok, dia sosok spiritual gitu. Sosok spiritual, terus ini sebagai simbol-simbol saja sih, payung ini juga sebagai simbol saja gitu. Jadi untuk bagi pemirsa ya pencinta yang terutama ini ya channel kita ya Sakra Sukma Bodaya, jangan suatu meyakinkan terhadap suatu benda-benda ya. Ini hanya cuma sebagai wasilah saja ya, wasilah aja. Yang pasti kita tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Tuhan selain Allah ya. Intinya itu. Jangan ada duakan hal-hal yang sifatnya benda-benda yang seperti ini ya. Ini hanya sebagai hiasan bagi Aki sebenarnya sih ya.
Intinya gitu saja sedulurku semuanya. Ya kiranya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ini hanya sebagai bahan edukasi saja. Itu saja. Oke. Oke, Ki. Terima kasih banyak ya. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.